السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sebelumnya saya mengingatkan kepada diri saya dan segenap para hadirin, bertakwalah kepada Allah. Sungguh keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan menyertai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taatlah, patuhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia mau bawa buat esok. Kejadian kiamat, Allah katakan hari esok. Mau terjadi 1000 tahun lagi kah atau 1.000.000 tahun lagi kah, Allah katakan untuk esok. Hendaknya setiap diri melihat apa yang dia mau bawa buat esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha mengabarkan apa yang kalian amalkan di muka bumi. Segenap para hadirin jamaah salat Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini banyak sekali musibah terjadi, terutama musibah gempa, longsor, banjir, dan sebagainya. Banyak orang rumahnya hancur, bahkan tidak sedikit yang meninggal, yang wafat di antara mereka, yang hilang hartanya, hilang pekerjaannya. Hal ini sungguh menyedihkan, terutama bagi yang mengalami. Para hadirin rahimakumullah, ini adalah musibah besar. Tapi saya ingatkan kepada diri saya, segenap para hadirin, ada musibah yang lebih besar lagi. Apa itu? Lupa Allah. Lupa Allah. Itu musibah yang jauh lebih besar, dan itu musibah yang sangat membahayakan kita. Ketika seseorang mendapatkan kesedihan, kesulitan dunia, selama dia masih ingat Allah, dia aman. Sudah banyak kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim bagaimana kejadian Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika membawa Bani Israel yang jumlahnya kurang lebih 600.000 orang keluar dari Masr atau keluar dari negeri Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Saat itu Fir'aun membawa pasukan 1.600.000 orang.
beberapa kali lipat dari jumlah Nabi Musa. Dan yang dibawa oleh Fir'aun adalah bala tentara. Fa'atba'uhum musyriqin. Fir'aun bisa mengejar Nabi Musa waktu itu dalam keadaan pagi, di waktu pagi. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allah nyatakan dalam Al-Quran ketika dua kelompok saling melihat, artinya Fir'aun dan pasukannya sudah melihat Nabi Musa dan umatnya. Nabi Musa dan umatnya sudah melihat pasukan Fir'aun. Saat itu Nabi Musa dan umatnya merasa, atau umatnya Nabi Musa maksud saya, merasa terperangkap dengan kejaran Fir'aun. Karena kanan dan kiri itu tebing yang tidak mungkin didaki. Depan laut. Maka saat itu para pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita pasti kesusul dengan Fir'aun. Kita pasti kekejar, kita tertangkap Musa. Itulah perkataan ashabu Musa. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Hamba Allah, Nabiullah, Rasulullah, Kalimullah. Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak bisa Fir'aun mengejar kita. Logika sudah selesai. Antara kita menyeburkan diri ke laut, mati bersama, atau kita tertangkap dengan Fir'aun. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak bisa. Fir'aun tidak bisa menangkap kita. Lalu bagaimana Nabi Musa? Apalagi senjata kita? Kita lewat mana? Jawaban Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama aku Tuhanku Allah. Allah pasti memberikan petunjuk padaku. Coba lihat, ashabu Musa lupa Allah, tidak ada lagi jalan. Tapi orang yang ingat Allah ada jalan, punya keyakinan menang, punya keyakinan selamat. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka Allah mewahyukan, kata Allah, kami mewahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Terbelah itu laut. Menurut sebagian ulama tafsir sampai 12 belahan, sesuai dengan jumlah daripada suku Bani Israel, 12 keturunan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Selamat Nabi Musa dan pengikutnya, tenggelam Fir'aun dan bala tentaranya di laut yang disebut dengan Laut Merah. Para hadirin, inilah perumpamaan, inilah kejadian yang terjadi, inilah hasil dari yang tidak ingat Allah sama yang ingat Allah. Jadi musibahnya adalah lupa Allah. Hati-hati dengan lupa Allah. Orang kalau ngadepin kesulitan lupa Allah, putus asa. Dan tidak sedikit yang berani melakukan kesyirikan, kemaksiatan. Tapi kalau dia ingat Allah, fi amanin wa salam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu fi ghar Thur. Ghar artinya gua, goa ukuran sangat kecil. Bahasa Arabnya ghar itu kalau diartikan bahasa Indonesia, goa ukurannya sangat kecil. Kalau goa sedang, al-kahfi.
Itu goa ukurannya sedang. Kalau goa besar itu maghar, itu goa besar. Idhuma fil ghar, kata Allah. Ini goa kecil, goa Thur. Sayyiduna Abu Bakrin, bukan Abu Bakar. Tidak ada nama Abu Bakar, Abu Bakrin. Kalau kita mau baca singkat, Abu Bakar, itu yang benar. Harus diluruskan ini. Tidak ada nama Abu Bakar, Abu Bakrin. Nama aslinya Abdullah bin Uthman bin Abi Kuhafa. Utsman julukannya Abi Kuhafa. Abu Bakrin itu nama aslinya Abdullah. Kenapa diberikan gelar Abu Bakar? Bakar itu artinya pelopor. Karena beliau yang mempelopori masuk Islam. Makanya dinamakan Abu Bakar. Gitu. Bukan Abu Bikir, bukan perawan. Tapi Abu Bakar, pelopor. Para hadirin rahimakumullah. Saat itu Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Musuh di depan goa. Andaikan mereka melihat kepada kaki mereka saja, mereka akan melihat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak khawatir dengan dirinya. Beliau siap mati, tapi beliau khawatir akan keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan lihatlah Rasulullah yang sedang berzikir mengingat Allah. Beliau katakan apa? La tahzan. Gak usah nangis, gak usah sedih kamu. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Para hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang suka berzikir kepada Allah, yang ingat selalu kepada Allah. Setiap langkahmu tasbih, setiap langkahmu tahlil, setiap langkahmu tahmid, setiap langkahmu takbir, setiap langkahmu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selalulah berjalan dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada satu sahabat, diriwayatkan Imam Tirmidzi, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sudah banyak perkara syariat ini. Saya minta satu hal untuk saya pegang betul, untuk saya amalkan. Ya Rasulullah, berikan sama saya ya Rasulullah kuncinya. Nabi bersabda, la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah akan dijauhkan dari godaan syaitan. Dan orang yang tidak berzikir kepada Allah akan dikuasai oleh syaitan hidupnya. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Sadaqallahul azim. Difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan telah menguasai mereka, orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya mereka makin lupa untuk mengingat Allah azza wa jalla. Mereka itulah daripada golongan syaitan. Orang yang jarang zikir, tidak ingat Allah, mereka sedang jadi golongan syaitan. Ketahuilah, golongan syaitan itu adalah orang yang hidupnya merugi. Semoga kita menjadi ahli zikir. Para hadirin, wallahi demi Allah, la yujad, tidak kita dapatkan sama sekali, tidak akan mendapatkan ketenangan orang yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang beriman, jiwa mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan berzikir kepada Allah, jiwa tenang. Banyak harta tidak berzikir, tidak tenang. Tinggi jabatan tidak zikir, tidak tenang.
walaupun harta seadanya, tidak punya jabatan yang tinggi, selama zikrullah hidupnya dalam ketenangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit." Rawahul Bukhari. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang ingat Allah dengan tidak ingat Allah seperti perumpamaan orang hidup dan orang yang mati. Semoga kita selalu hidup dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minadz dzakirin. Allahumma ij'alna minadz dzakirin. Allahumma ij'alna minadz dzakirin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan orang yang berpaling tidak mengingatku, kata Allah, hidupnya lupa Allah, hidupnya tidak berzikir kepada Allah, hidupnya selalu ingat dengan duniawinya, lupa Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Hidupnya akan penuh kegelisahan, kesedihan, kesempitan. Dan kami akan bangkitkan orang yang tidak berzikir itu nanti di yaumul qiyamah, kata Allah, dalam keadaan buta. Bangkit dia di yaumul qiyamah, matanya tidak melihat. Dia akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu waktu di dunia, mataku bisa melihat, ya Allah." Allah menjawab, "Waktu di dunia, kau lupa dengan ayat-ayatku. Kau tidak berzikir padaku. Kau tidak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang, giliran kamu dilupakan." Semoga ayat ini tidak terjadi kepada kita semua para hadirin. Ikuti cara para nabi dan rasul. Allah, Allah, Allah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sudah mendirikan salat, bertebarlah kembali di muka bumi, cari karunia Allah, dan banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian hidupnya sukses, beruntung, bahagia, senang insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، خصوصا منهم ذي العرش العريق خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين، والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجر والظلمات وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت، عاجلا غير آجل، في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المؤمنين، وانصر إخواننا من المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان بقدرتك يا أقدر القادرين. اللهم إن أعداءك يروين قوتهم فينا، فأرنا يا الله قوتك فيهم، فأرنا يا الله قوتك فيهم يا قادر يا عزيز يا جبار يا قهار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.